Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Laribdah, NIM 34021902899 dari kelas manajemen I. Untuk pertemuan ke-6, kita akan melanjutkan alat analisis yang ketiga yaitu Net Present Value dan Internal Rate of Return. Net Present Value merupakan salah satu teknik capital input getting yang banyak dipergunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang. Net Present Value berguna untuk mengukur kemampuan dan peluang sebuah perusahaan dalam menjalankan investasinya sampai beberapa tahun yang akan datang. Saat nilai mata uang berubah dan berdampak pada cash flow perusahaan. Sedangkan Internal Rate of Return atau IRR adalah tingkat diskon yang membuat net present value sama dengan 0. Kelayakan bisnis dicapai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capital lebih besar daripada IRR. Kelebihan dari IRR. Yang pertama, dengan menggunakan metode perhitungan internal rate of return, kita bisa mengetahui apakah investasi yang dilakukan layak atau tidak. Kedua, metode ini mempertimbangkan setiap arus yang ada. Ketiga, metode ini mempertimbangkan konsep time value of money serta resiko arus masuk di kemudian hari untuk pengembalian modal investasi. Sedangkan kekurangan dari internal rate of return yaitu 1. Dibutuhkan nilai cost of capital ketika menghitung menggunakan metode IRR. Kedua, keputusan yang dihasilkan tidak selalu tepat. Ketiga, metode IRR hanya bisa menunjukkan hasil maksimal ketika suatu investasi memiliki kapital berupa resiko. Lalu, fungsi internal rate of return. Fungsi utama penghitungan internal rate of return adalah untuk mengukur suatu aset apakah aset tersebut akan mengalami peningkatan atau tidak. Selain itu, IRR memiliki beberapa fungsi lainnya yaitu 1. Perhitungan internal rate of return berfungsi sebagai sumber acuan seseorang ketika hendak menyimpan uang atau membuka deposito di bank. Kedua, perhitungan IRR berguna untuk membantu memberikan perbandingan pada tingkat laju pengembalian dalam menentukan bentuk investasi yang diperkirakan akan lebih mendatangkan keuntungan. Dan yang ketiga, perhitungan IRR berfungsi untuk menilai laju pengembalian setelah dikenakan pajak sehingga investor tahu mana investasi yang tingkat pengembaliannya lebih tinggi meskipun dikenakan pajak. Dan di sini unjuk kerjanya hitung net present value dari mesin A dan mesin B dan hitung internal rate of return dari mesin A dan mesin B. Dan sekarang kita akan mencoba mempraktekkan analisis net present value dari mesin A dan mesin B. Soalnya sama seperti yang kemarin, PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Investasi pada mesin A 28 juta dan investasi pada mesin B 32 juta. Umur ekonomis mesin A 6 tahun dan mesin B juga sama 6 tahun. Nilai residu mesin A tidak ada, sedangkan mesin B 5 juta. Di sini tingkat bunganya 15%. Di sini initial investment-nya 28 juta. Sama dengan kita ambil saja dari yang ini. Kemudian tingkat bunganya 15%. Kemudian yang mesin B, initial investment-nya 32 juta dan tingkat bunganya juga sama yaitu 15%. Tingkat bunga mesin A dan mesin B sama 15%. Tingkat bunga di sini sesuai tingkat bunga Bank Indonesia.
Kemudian kita akan mengisi cash inflow mesin A. Kita ambil dari step yang payback period sama dengan, kemudian enter. Kemudian ditarik. Dan diskon vektor di sini menggunakan rumus sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 ditambah I itu tingkat bunga, lalu kita tutup kurung, pangkat tahun. Ini dengan tahun pertama. Ini hasilnya. Kemudian kita tarik lagi. Kemudian rumus dari present value sama dengan cash inflow dikali dengan diskon vektor. Ini hasilnya. Kemudian total present value kita tidak perlu repot-repot menghitungnya. Kita bisa menggunakan rumus autosum. Kemudian enter. Kemudian untuk net present value, caranya, rumusnya yaitu sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment yang 28 juta, kemudian enter. Tingkat bunganya 15%. Cash inflow, kita ambil dari set payback period sama dengan 16 juta, enter. Kemudian kita tarik. Diskon vektor. Rumusnya sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 ditambah I itu tingkat bunga, kita kunci, tutup kurung, kita pangkat dengan tahun pertama, kemudian enter. Present value. Present value di sini sama dengan cash inflow dikali dengan diskon faktor. Hasilnya 14.534.161 rupiah. Diskon faktor di sini hasilnya sama dengan mesin A karena tingkat bunganya itu sama 15%. Kemudian total present value kita juga akan menggunakan rumus autosum, kemudian enter. Di mesin A ada nilai sisa 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Di soal yang mesin A itu ada 5 juta. Maka di sini kita akan menghitung nilai sisa 5 tahun ke depan. Untuk rumusnya sama dengan 5E6. 6 di sini yaitu 0, 5 juta itu nolnya ada 6. Kemudian kita kali dengan buka kurung 1 ditambah tingkat bunga itu 15%, kemudian tutup kurung, kemudian kita pangkatkan dengan 5 itu karena 5 tahun ke depan, kemudian enter. Ini hasilnya 10 juta 05678 net present value. Untuk menghitung net present value, rumusnya berbeda karena di mesin A ada nilai residu atau nilai 5 tahun ke depan. Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung nilai 5 tahun ke depan dikurangi dengan initial investment nilai 5 tahun ke depan sama dengan buka kurung nilai 5 tahun ke depan dikurangi dengan initial investment, kemudian kita tutup kurung, kemudian ditambah dengan total present value. Enter. Ini hasilnya 18.700.067 rupiah.
Selain NPV, kita akan menghitung IRR dari mesin A dan mesin B. Yang pertama, kita akan menghitung IRR untuk mesin A. Initial investment kita ambil dari yang set NPV. Mesin A 28 juta. Tingkat bunganya 15%. Kemudian cash inflow di sini kita ambil saja dari set NPV. Kemudian kita tarik diskon faktor. Diskon faktor di sini juga ambil saja dari set NPV. Kita tarik present value. Present value juga ambil saja dari NPV. Karena ini hanya untuk membandingkan. Yang ini total. Mohon maaf, ini total. Total cash inflow. Kemudian enter. Di sini net present value-nya kita ambil dari present value. Yang cash inflow yang ini juga ambil dari sini aja. Kemudian yang diskon faktor kita harus menghitungnya karena nanti akan mencari IRR dan mengubah tingkat bunganya harus dihitung agar menemukan hasilnya. Sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 ditambah dengan tingkat bunga 15. Sama dengan 1 bagi buka kurung 1 ditambah tingkat bunga, kemudian dikunci, kemudian dipangkatkan dengan tahun pertama. Enter. Kemudian kita tarik saja. Present value. Present value di sini menggunakan rumus sama dengan cash inflow dikali diskon faktor, kemudian enter. Kemudian total present value kita menggunakan auto sum, kemudian enter. Net present value sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment 28 juta, kemudian enter. Lalu bagaimana caranya untuk menemukan IRR-nya? Caranya net present value ini harus berubah menjadi 0. Untuk merubahnya menjadi 0, kita harus merubah tingkat bunganya. Di sini kan tingkat bunganya 15%, kita ubah misalnya menjadi 20%, dan hasilnya masih belum 0, kita misalnya 25. Masih belum 0 juga, kemudian kita coba 30%. Sama, masih belum 0, kemudian kita coba 35. Sama, masih belum 0, kemudian coba 40%. Di sini terlalu lebih, jadi min. Kita tingkat bunganya coba 38,9533. Di sini 0. Berarti tingkat bunga di sini harus 38,933.
533. Jadi, ditemukan di sini IRR-nya sama dengan, kemudian enter, kemudian IRR estimate-nya sama dengan tingkat bunga, enter. Keputusannya di sini keputusannya gimana? Investasi diterima apabila IRR hitungan atau tingkat bunga lebih besar dari tingkat bunga atau capital of cost sebelumnya. Nah, untuk menghitung keputusan di sini, kita menggunakan rumus saja, sama dengan if, buka kurung, IRR aktual lebih besar dari IRR estimate. Kemudian, titik koma, kemudian kita tulis investasi diterima, titik 2, kemudian titik koma lagi, kemudian investasi ditolak. Berarti investasinya diterima. Berarti untuk yang mesin A, investasi diterima. Kenapa investasinya diterima? Karena IRR aktual lebih besar dari IRR estimate. Dan selanjutnya kita akan menghitung IRR mesin B. Initial investment-nya sama dengan 32 juta. Tingkat bunganya sama dengan kita ambil dari yang NPV 15%. Kemudian cash inflow sama dengan kita ambil saja dari set NPV. Inflow, enter. Kemudian kita tarik. Diskon factor kita juga ambil saja sama dari set NPV karena hanya sebagai perbandingan saja. Kemudian yang present value sama dengan cash inflow dikali dengan diskon factor sama dengan hasilnya, kemudian kita tarik. Kemudian total present value kita tahu tulisan saja, kemudian enter. Kemudian net present value di sini rumusnya sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment, kemudian enter. Kemudian yang satunya lagi sama dengan 32 juta, kemudian tingkat bunganya 15% juga. Kemudian cash inflow sama dengan, ambil saja dari sini. Kemudian tarik. Diskon factor. Diskon factor di sini harus menggunakan rumus sama dengan 1 dibagi dengan buka kurung 1 ditambah tingkat bunga, kemudian dikunci, kemudian tutup kurung, kemudian dipangkatkan dengan 1 tahun ke 1, kemudian enter. Kemudian kita tarik. Kemudian yang present value di sini kita menggunakan rumus sama dengan cash inflow dikali dengan diskon factor, kemudian enter. Total present value menggunakan auto sum saja, kemudian enter. Ini hasilnya. Kemudian net present value rumusnya sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment, enter. Dan ini hasilnya 8.643.281 rupiah. Hasilnya sama. Hasilnya di sini net present value sama ya.
Kemudian untuk mencari IRR-nya itu sama seperti yang mesin A. Di sini nilai present value-nya harus berubah menjadi 0. Maka dari itu kita harus merubah tingkat bunganya. Tingkat bunganya agar net present value-nya itu 0. Misalnya kita menjadi 20%. Belum ya. Kemudian 25. Juga belum. Kemudian 26. Belum 0 juga. Kemudian 27. Belum juga 0. Kemudian 28. Berarti di sini lebih. Berarti antara 27 sama 28. Berarti 27,89047. Enter. Dan ini hasilnya. Berarti tingkat bunganya itu 27,89047. Di sini, investasi diterima apabila IRR hitungan atau tingkat bunga lebih besar tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya. IRR aktual, tingkat bunga yang sudah ada, yang 27,89047%. Kemudian IRR estimate-nya yang 15%. Sama dengan 15%. Kemudian enter. Untuk keputusannya juga sama, kita menggunakan rumus seperti yang mesin A, sama dengan if, buka kurung, IRR aktual lebih besar dari IRR estimate, titik koma, investasi diterima, titik koma, kutip, titik koma, lagi investasi ditolak. Investasi ditolak. Kurung. Di sini investasinya diterima. Berarti investasi mesin A diterima karena IRR aktualnya lebih besar dari IRR estimate. Dari yang sudah kita kerjakan, kita dapat melihat bahwa keputusan dari net present value itu yang lebih baik yang mesin A. Kenapa? Karena net present value mesin A, net present value di sini yang mesin A lebih besar dari net present value yang mesin B. Yang mesin A itu kan 19.936.781 rupiah, sedangkan yang net present value mesin B 18.700.067 rupiah. Jadi yang mesin A itu yang lebih besar. Untuk IRR juga sama, yang lebih besar yang mesin A. Tetapi kita juga belum bisa memastikan mana yang harus dipilih, karena perhitungannya baru 3:1 saja, dan masih ada hitungan. Demikian penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.